Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Anggia, mahasiswa Universitas Jambi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Islam. Pada video ini saya akan memaparkan beberapa materi mengenai kebijakan fiskal yang merupakan salah satu tugas untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah kebijakan fiskal. Melalui video ini saya akan menjelaskan materi yang telah saya pelajari, khususnya terkait kebijakan fiskal dan penerapan dalam pengelola keuangan daerah. Pernahkah kalian berpikir dari mana kota dan pasar mendapatkan dana untuk membangun jalan, memperbaiki fasilitas umum, menyediakan layanan kesehatan, hingga meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat? Dana tersebut salah satunya berasal dari pendapatan daerah, pendapatan asli daerah atau PAD. PAD merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang ada di wilayah tersendiri. Semakin besar PAD yang dimiliki suatu daerah, semakin mandiri pula daerah tersebut dalam biaya pembangunannya. Nah, apa itu PAD? PAD adalah pendapatan asli daerah, pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari pajak, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya. PAD menjadi indikator penting karena menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan tanpa terlalu bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Sumber-sumber PAD kota dan pasar itu ada beberapa sumber. Yang pertama, pajak daerah. Pajak daerah meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, BPHTB, dan PBB P2. Yang kedua ada restribusi daerah. Restribusi daerah diperoleh dari pelayanan yang diberikan pemerintah daerah, seperti pelayanan pasar, parkir, dan fasilitas umum lainnya. Yang ketiga itu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu pendapatan yang berasal dari penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan milik daerah. Yang keempat, pendapatan daerah sah lainnya yang berasal dari berbagai sumber daerah dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Sumber utama PAD dan pasar. Kontributor terbesar PAD dan pasar berasal dari pajak daerah. Pada tahun 2024, target pajak daerah mencapai sekitar 1,1 triliun. Beberapa sumber pajak terbesar antara lainnya pajak restoran sekitar 302 miliar, pajak hotel sekitar 200 miliar, pajak hiburan sekitar 37 miliar. Besarnya penerimaan tersebut menunjukkan bahwa sektor pariwisata dan usaha jasa memiliki peran penting dalam meningkatkan PAD dan pasar. Peran pariwisata terhadap PAD sebagai salah satu pusat pariwisata di Bali, Denpasar merupakan manfaat besar dari kunjungan wisatawan. Semakin banyak wisatawan yang datang, semakin tinggi pula aktivitas ekonomi pada hotel, restoran, pusat perbelanjaan, dan transportasi. Dampaknya penerimaan pajak daerah ikut meningkat. Bahkan pada tahun 2024, realisasi pajak hotel mencapai 247,8 miliar, sedangkan pajak restoran mencapai 347,4 miliar, melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Dapat disimpulkan bahwa PAD kota dan pasar merupakan sumber pendapatan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah. Pada tahun 2024, PAD dan pasar mencapai lebih dari 1,3 triliun dengan kontribusi terbesar berasal dari pajak daerah, terutama sektor hotel dan restoran. Oleh karena itu, peningkatan aktivitas ekonomi dan pariwisata perlu terus didukung agar PAD kota dan pasar semakin meningkat dan pembangunan daerah dapat berjalan secara berkelanjutan. Baik, hanya itu yang dapat saya paparkan. Semoga apa yang saya paparkan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.